بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustaftahi bihamdihi wathana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati fil ula wal ma'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul khisal azimul fi'al. Sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pucuk dicinta ulam tiba, sumur digali air datang. Sebenarnya nama beliau sudah lama kita sebut, mungkin karena takdir belum menentukan, tapi kadang-kadang direncanakan lambat terlaksana, tapi tanpa direncanakan tiba-tiba karunia datang. Alhamdulillah. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Walau takhtalaftum fil mi'ad. Walhamdulillah. Oleh itu tidak ada alasan bagi masyarakat Kampar hari ini, khususnya jemaah Al-Markazul Islami ini, untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Ustaz panggil Buya atau Kiai Ustaz? Kalau di Jawa Kiai, di sini Abuya. Abuya Dr. Sufyan Fuad Siddiq Baswedan. Atau balik? Sufyan Fuad Baswedan ya. Sufyan Fuad Baswedan. Orang kita suka memotongnya Baswedan. Nah, aslinya Baswedan. Nah, satu marga dengan mantan calon presiden. Nah, Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan. Atau jangan-jangan masih satu keluarga ya. Nah, alhamdulillah beliau bagi masyarakat Indonesia bukan orang baru lagi. Bahkan di Kampar juga tidak baru. Untuk duduk di sini aja baru kali ini. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir. Semoga berulang kali dan kembali lagi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya tidak ngambil bagian banyak, hanya sebagai pengantar. Dan selebihnya bagian terbesar untuk beliau. Dengan harapan besar, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang nanti di akhirat kita sama-sama bahagia menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau dulu orang-orang Quraisy yang mengenal Nabi sangat dekat, bahkan mereka yang melekatkan dan menyematkan predikat As-Sadiqul Amin. Tetapi kenapa begitu sulit mereka mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan alhamdulillah kita yang jauh di sini mudah sekali mengimani Nabi alaihi salatu
wassalam. Apakah mereka yang tidak paham atau kita yang memang lembut hatinya, atau ada hal-hal lain yang perlu kita perbaiki atau perlu kita benahi? Bagaimana kita beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Karena iman ini adalah penentu. Iman ini adalah sebagai penentu diterima tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti apakah amal kita diterima atau tidak. Seperti yang masyhur kita pelajari bersama, bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas lillahi ta'ala, la syarikalah. Yang kedua adalah mesti mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi secara garis besar telah mengajarkan kepada kita 4 pilar agama ini yang disebut dengan ar-rakaiz al-islamiyah, al-aqaid, yaitu masalah akidah, wasyara'i, aturan-aturan syariat, wal muamalat, wal akhlak, wal adab. Nah, selanjutnya saya serahkan dengan seluas-luasnya kepada Fadilatul Doktor. Sebelum saya persilakan, kenalkan dengan singkat saja. Beliau terlahir di Solo saja, dan pernah kuliah sebelum ke Madinah di UGM. Enggak pernah, Ustaz. Ah? Enggak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah? Enggak pernah. Saya yang salah. Iya. Nah, Anak enggak pernah kuliah dalam negeri. Kuliah langsung luar negeri. luar negeri saja. Iya. Tapi pengalaman beliau untuk masuk Madinah, biar yang kisahkan sendiri. Muhawalat, Masya Allah. Alhamdulillah, masuk ke Madinah, ke Fakultas Hadis, S1, S2 dan S3. Alhamdulillah. Dan saat ini intens berdakwah, mengembangkan keilmuan ini di Solo dan di berbagai tempat, juga dosen di STDI Jember. Dan sekarang saya tidak berpanjang, dipersilakan kepada beliau untuk menyampaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan sepanjang-panjangnya. Kami siap sampai Ustadz betul-betul kecapean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat, sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas segenap nikmat Allah, kesehatan dan juga kesempatan serta keimanan yang masih senantiasa menyertai kita di malam hari di tempat yang diberkahi ini. Dan kenikmatan itu semakin sempurna dengan dipertemukannya ana pribadi dengan guru ana, Fadilatul Ustadz Dasman Yahya Ma'ali hafizahullah wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Dan tadi sudah dimukaddimahi oleh beliau tentang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah, bahwa kunci dari mengimani rukun iman yang 6 itu dimulai dari mengimani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menyampaikan tentang apa yang harus diimani terkait Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diimani terkait malaikat-malaikat Allah, terkait kitab-kitab yang Allah turunkan, terkait para nabi dan rasul yang pernah Allah utus,
terkait peristiwa-peristiwa menjelang saat dan setelah hari kiamat, dan juga terkait al-qadha wal qadar. Itu kuncinya semua dimulai dari mengimani siapa? Mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak mungkin ketemu dengan Allah, nggak mungkin kita ketemu dengan malaikat dan yang lain-lain. Mulainya adalah imani beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kira-kira orang-orang musyrik Quraisy itu mendustakan adanya manusia yang bernama Muhammad atau tidak? Ana ulang ya. Kira-kira orang musyrik Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah dan yang lain-lain itu mendustakan adanya laki-laki yang bernama Muhammad atau tidak? Tidak. Kalau sosok beliau sebagai manusia, tidak ada yang mendustakan. Terus yang mereka tolak itu apanya beliau? Statusnya sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengimani beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya nggak banyak. Cuman 3 atau 4 lah ya. Dan itu yang akan menjadikan iman kita kepada beliau dan rukun iman yang lainnya itu akan sah kalau konsekuensi ini kita penuhi. Kalau sebagian boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Nggak jual eceran, ya. Paket, nggak bisa beli eceran di sini. Iman sebagian harus iman semua. Ingkar sebagian sama dengan ingkar semua. Thayyib. Sebelum Anda mulai menjelaskan konsekuensinya, perlu kita fahami bahwa ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu diucapkan oleh banyak orang. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi, orang-orang yang mengucapkan syahadat tapi syahadatnya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Siapa kira-kira? Ada di surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ingatlah ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Rasulullah, mereka mengatakan apa? Nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, benar-benar adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Mereka menegaskan syahadatnya dengan 2 kata penegas, inna dan juga lamut taukid. Dan Allah membantah kesaksian mereka dengan cara yang sama. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu kalau engkau adalah rasulnya dan Allah juga bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Berarti diterima apa ditolak jamaah syahadatnya? Ditolak. Kok bisa ya? Lah justru itu. Bandingkan dengan orang-orang musyrik Quraisy, mereka tidak mau bersyahadat karena mereka tahu konsekuensinya, mereka nggak siap. Dan mereka tahu, faham benar-benar bahwa yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi yang mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah itu menuntut mereka tidak hanya berkata-kata tapi juga bersikap. Kalau cuma berkata-kata gampang, selesai diucapkan syahadat, diterima oleh Nabi, oleh Allah, selesai sudah. Tidak perlu rame-rame, tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu ada Ammar bin Yasir
disiksa, bapaknya Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Bilal disiksa. Nggak perlu ada hijrah ke Madinah, nggak perlu macam-macam, nggak perlu perang Badar, perang Uhud, perang-perang dan seterusnya, nggak perlu semua. Seandainya Islam itu cukup dengan kata-kata. Oleh karena itu, kita ini mesti faham jamaah sekalian, apa hakikat dari menjadi seorang muslim? Apa konsekuensi kalau kita ini ingin ucapan syahadat kita diterima oleh Allah? Karena sekali lagi, ada juga yang ditolak. Dan itu diucapkan di depannya Rasulullah, ditolak sama Allah. Berarti tidak cukup kan ucapan itu? Tidak cukup. Oleh karena itu, sebelum Anda masuk ke inti ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana responnya orang-orang musyrik itu ketika diajak bersyahadat. Mereka itu bukan menolak karena tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sangat mudah buat mereka. Jauh lebih fasih daripada anak dan Ustadz Dasman. Mereka orang Arab asli. Bahasa ibu mereka bahasa Arab. Sangat fasih kalau mereka ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sangat fasih dan sangat mudah bagi mereka. Allah berfirman di surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 35 dan 36. Gampang ya ingat-ingatnya ya. Nomor suratnya 37, nomor ayatnya 35, 36. Urut. Cek. Yaqulullah azza wa jal, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang musyrik itu, ketika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka berat semua, enggan semua. Yastakbirun. Kenapa? Susah ngucapnya? Bukan. Simak jawaban mereka apa? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka menjawab dengan konsekuensi. Oh, berarti kita harus meninggalkan nih semua yang selama ini kita anggap sebagai sesembahan kami. Ini sudah tradisi kami turun-temurun. Ajaran nenek moyang kami seperti ini, kita harus tinggal semua. Itu karena mereka faham apa makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi yang penting bagi kita itu bukan mengucapkan jamaah sekalian. Itu penting, tapi nggak cukup. Kita juga harus komitmen dengan konsekuensi. Dan kita harus tahu apa konsekuensinya. Karena tadi iman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci kita untuk mengimani Allah dan yang lain-lainnya yang merupakan rukun iman yang tidak terpisahkan tadi. Maka anak akan langsung masuk ke konsekuensi yang pertama, yaitu membenarkan semua yang beliau kabarkan. Tidak pakai pengecualian di sini ya. Membenarkan semua yang beliau kabarkan. Yang penting satu di sini. Nah, ini tugasnya kita ini. Hadisnya sudah terverifikasi benar itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu disepakati oleh para ulama, berarti kita harus ikut kesepakatan para ulama yang menganggapnya sebagai hadis yang valid, baik itu sahih ataupun hasan. Kalau ada khilaf, ya berarti ini masuk masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau sudah disepakati, maka wajib kita percaya. Kalau nggak masuk akal gimana? Justru itu yang kita harus imani jamaah. Karena kalau yang kita imani adalah yang masuk akal, judulnya bukan beriman. Judulnya jadi ilmu pengetahuan, sains. Nggak perlu jadi muslim kan untuk menguasai ilmu pengetahuan?
Yang penting dia paham, masuk logikanya, jadilah dia orang yang berilmu pengetahuan. Kenapa ada Abu Jahal, kenapa ada Abu Bakar? Kenapa nggak semuanya Abu Bakar? Ya karena ini iman, bukan ilmu pengetahuan. Satu. Yang kedua, tidak berarti, ini bukan konsekuensi, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang harus kita benarkan itu meliputi satu yang tidak masuk akal kita. Dan tidak berarti itu bertentangan dengan akal sehat. Mungkin Nabi SAW, bukan mungkin, memang Nabi SAW mengabarkan hal-hal yang sulit kita mengerti, kita cerna. Kok bisa begitu ya? Tapi justru di situ ujian keimanan. Selamanya yang namanya iman itu berkaitan mayoritasnya dengan perkara ghaib. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kalau kelihatan kan enggak usah jadi orang beriman, dong kelihatan. Semua orang langsung percaya, kelihatan. Justru iman itu pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Thayyib. Ana kasih contoh ujian keimanan yang kaitannya dengan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah tadi, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Rawa al-Imam Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma bi isnadin hasan min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam An-Nasai, Imam Ahmad, At-Tabarani, Ad-Dhiya Al-Maqdisi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, ada sebagian yang mensahihkan, bahkan meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang apa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas beliau Isra wal Mi'raj. Qala lamma kana, ana bacakan biar lebih akurat ya. Lamma kana lailatu usriya bi, misalnya ini malam hari ya, misalnya malam ini terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, maka besok paginya Rasulullah cerita ini, setelah semalam aku mengalami Isra wal Mi'raj, pagi harinya asbahtu bi Makkah, aku ada di kota Makkah. Famarra bi aduwullahi Abu Jahal, ketika itu musuh Allah yang bernama Abu Jahal itu lewat di depanku, kata Nabi. Faqala kal mustahzi, ya ini sambil bernada mengejek, Abu Jahal ini melontarkan pertanyaan, hal kana min syai', karena kelihatan di riwayat yang lain Nabi mengatakan fadhi'tu bi amri wa 'ariftu anna an-nasa mukadzibiyya, aku benar-benar merasa gundah galau dan aku yakin orang-orang bakal nggak percaya ini kalau aku ceritakan. Jadi kelihatan Nabi itu sedih mukanya. Musuh Allah Abu Jahal senang lihat Nabi sedih. Ditanya, ada apa? Ada yang baru kah? Dijawab oleh Nabi SAW, inni usriya biya laylata ila baitil maqdis. Fi riwayat usriya biya laylah. Iya, tadi malam aku diajak pergi jalan-jalan. Qala ila ain, kemana kamu jalan-jalan? Qal ila baitil maqdis, ke Baitul Maqdis, Palestina. Ini Nabi menyampaikannya di mana? Di Makkah. Jarak Palestina dengan Makkah itu berapa? Lebih dari 1.400-an, kira-kira 1.400-an kilometer. Itu kalau pakai jalan tol sekarang mungkin ya, segitu. Abu Jahal langsung kaget ini ya. Wa asbahta baina adhurina? Nah, pagi ini kamu sudah di tengah-tengah kami lagi. Nah, masuk akal nggak jemaah? Akalnya Abu Lahab sama sekali nggak masuk gitu. Pertama kali yang dipikirkan apa? Apa kendaraannya bisa secepat itu? Semalam PP
Kan PP berarti kan? Bukan ngomongnya ana bulan lalu, tidak. Tadi malam ana ke Baitul Maqdis. Loh, pagi-pagi sudah di sini lagi. Iya. Berarti PP 2.800 kilometer jarak yang ditempuh. Qal fa in da'awtu qaumak atuhaddithuhum bidzalik? Kalau saya kumpulkan nih orang-orang, kamu ceritakan lagi mau nggak? Nabi udah terlanjur diangkat jadi nabi, nggak boleh ada yang disembunyikan jemaah. Jadi jangan dikira ya jadi nabi itu gampang. Oh berat, harus siap dianggap kadzab, harus dianggap majnun, dianggap syair, sahir, macam-macam udah julukannya nabi itu. Ayat yang tadi Anda baca itu, inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa kita harus tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini dan kita nyembah satu orang saja gara-gara ngikutin ucapan penyair gila ini. Julukannya apa? Penyair gila. Padahal dulu kata Ustaz Dasman as-sadiqul amin. Subhanallah. Begitu dakwah tauhid diganti gelarnya syair majnun. Di ayat yang lain wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Itu di surat Sad, surat ke-38 ayat 4 dan 5. Dan mereka menganggap aneh ketika datang seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, bukan dari planet lain, bukan dari luar negeri, enggak, pribumi Makkah. Faqalu faqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang yang kafir itu bilang apa? Oh, ini si penyihir dan pendusta itu. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Loh, dia mau merubah ini tradisi kita yang sudah turun temurun, yang menyembah banyak Tuhan ini, yang mengagungkan Hubal, Manah, Lat, Uzza dan lain-lain ini. Semuanya kita cancel semua. 360 di sekeliling Ka'bah ini kita buang semua, tinggal satu saja, Allah saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini ajaran aneh bin ajaib nih. Tapi itulah Islam. Tidak ada Islam tanpa itu. Jadi jamaah sekalian, Allah akan nguji kita ini beriman kepada Nabi atau beriman kepada akal kita. Harus ada ujiannya. Harus. Sunnatullah. Tidak ada orang yang diterima imannya tanpa diuji dulu. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut awal-awal ya, Allah mengatakan, apa orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan ketika mengatakan amanna, kami telah beriman, tidak diuji dulu sama Allah? Tidak ada ceritanya jamaah sekalian. Dan ujian itu adalah ketika kita disuruh mengimani hal-hal yang logika kita susah menerima. Tapi sekali lagi, itu tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Karena beda antara kita susah menerima, kita susah memahami, dengan itu bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Yang ada ajaran Islam yang bagi sebagian orang sulit dimengerti. Tapi tidak mungkin itu sesuatu yang mustahil terjadi. Tidak mungkin. Karena Allah sendiri yang menciptakan akal ini. Dan ketika akal semua manusia ini sepakat itu tidak benar, maka tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk mempercayai itu. Tapi kalau sebagian orang berakal bingung, sebagian lagi tidak bingung, berarti muskilahnya di akalnya yang bingung. Masalah ini bukan masalah yang mustahil, enggak. Orang yang bingung itu akalnya bermasalah. Nah, ini yang dicontohkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, lanjut ya. Ketika Nabi mengatakan, ditanya begitu oleh Abu Jahal, atuhadditsu qaumaka bima haddatsani? Kamu mau menceritakan lagi itu kepada kaummu? Qala na'am, iya. Apa kata Abu Jahal?
Dipanggil, ya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay, wahai segenap anak keturunannya Ka'b bin Lu'ay, orang-orang Quraisy, sini. Mereka yang tadi bikin majelis-majelis pada bubar semua, mengerumuni Rasulullah dan Abu Jahal. Sudah berkerumun, ya Muhammad, hadits qaumaka bima haddattsani bih. Kau ceritakan lagi kepada kaummu yang barusan kau ceritakan kepadaku. Sama Nabi. Innahu usriya biyal lailah. Sesungguhnya tadi malam aku diajak pergi jalan-jalan. Qalu ila ain? Kemana Muhammad jalan-jalannya? Qala ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi setelah itu? Ujian dimulai. Famin musaffikin, ada yang tepuk tangan, hebat ini orang ya. Wa min wadhi'in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban lil kadhibi za'am. Ada lagi yang pegang kepala, gila ini orang. Bikin kebohongan apa lagi ini Muhammad? Hatta irtadda ba'du man kana qad aman. Dalam riwayat, salah satu riwayat disebutkan bahkan ada yang sebelumnya percaya nggak kuat dia, murtad ketika itu. Cuman mereka nggak punya alasan dan bukti ilmiah kalau Muhammad itu pernah dusta. Tak pernah sama sekali terbukti. Kalau dituduh itu lain cerita. Banyak orang dituduh ente kadzab, ente, tapi tidak pernah terbukti tuduhan itu. Jadi tuduhan itu senjatanya musuh-musuh kebenaran dari dulu sampai sekarang jamaah, sampai hari kiamat. Semua musuh kebenaran senjata mereka nuduh, framing, di black campaign, dikampanyekan buruk, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Kalau yang namanya bohong itu mengabarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau itu kejadian masa lalu, dia mengabarkan terjadi begini, padahal tidak pernah terjadi. Itu namanya bohong. Atau dia mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, padahal tidak akan terjadi. Itu namanya apa? Bohong. Kalau yang dikabarkan belum terjadi, azan. Taib. Kita break dulu untuk mengumandangkan azan. Setelah itu kita sholat, kemudian kita sambung setelah sholat kita. Taib. Wallahu ta'ala alam. Langsung ya. Taib. Bismillah, kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi konsekuensi yang pertama dari mengimani kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan semua yang beliau kabarkan. Baik itu sesuatu yang mudah untuk kita cerna dengan akal kita, ataupun itu sulit untuk kita cerna dengan akal kita, dan disitulah letak ujian keimanannya. Tadi dalam hadis yang sempat ana bacakan namun belum selesai, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram bahwa beliau habis melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis dan kembali lagi ke Makkah dalam satu malam, maka orang-orang merespon dengan berbagai macam respon. Ada yang tepuk tangan untuk meledek, ada yang pegang kepala karena heran, kedustaan apa ini yang disampaikan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ada yang murtad. Maka mereka yang mendustakan ini sejatinya tidak pernah punya bukti Nabi itu memang pernah bohong. Apa kata mereka? Wa fil qaum, kata hadis ini ya, wa fil qaumi man kana qad dhahaba ila dzalikal makan. Di antara mereka itu ada yang pernah ke Baitul Maqdis memang. Maka orang ini bertanya, hal tastati' an tan'ata lana al-masjid? Coba, bisa enggak kamu ceritakan ciri-ciri Masjidil Aqsa itu kepada kami? Maka apa kata Nabi? Faja'altu an'at wa an'at wa an'at. Maka aku sebutkan ciri-cirinya satu persatu sesuai yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta tabasa alayya ba'dun na'at. Sampai ketika ada beberapa ciri-ciri itu yang aku mulai ragu-ragu. Ji'a bil masjid, Allah tampakkan gambar masjid itu di hadapanku. Ini mukjizat. Mereka tidak melihat. Dan didekatkan oleh Allah sampai jaraknya itu lebih dekat dari rumah terdekat yang ada di situ. Maka disebutkan lagi dengan lebih detail lagi. Ya, sampai Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, ana nggak ingat semua ciri-cirinya, sebagiannya ana lupa saking banyaknya ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Amman na'at fa wallahi laqad asab. Kalau ciri-cirinya demi Allah memang benar. Jadi mereka tidak pernah punya bukti kalau Nabi itu berdusta. Ya, nah belum titik nih saudara-saudara sekalian. Ketika itu sahabat yang paling terdahulu ketika membenarkan Abu Bakar sedang nggak di situ. Nah mereka ini penasaran, ini kira-kira Abu Bakar bagaimana responnya kalau diceritai seperti itu. Maka dicegatlah Abu Bakar ini oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ketika dia datang, dibilang oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, hal laka ila sahibik fa innahu za'ama annahu usriya bihi ila baitil maqdis wa asbaha baina adhurina. Coba kau kasih tahu teman kau itu, sahibmu itu yang satu itu. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Dia ngaku-ngaku semalam pergi ke Baitul Maqdis, pagi-pagi sudah kumpul lagi sama kita di sini. Abu Bakar radhiyallahu anhu cuma tanya kepada mereka satu hal. Awaqad qala dzak? Benar dia bilang begitu? Qala na'am. Banyak saksinya. Apa kata Abu Bakar? Fa ana ashhadu in kana qad qala dzaka laqad sadaq. Maka aku yang bersaksi kalau gitu. Kalau memang dia yang mengatakan seperti itu, dia jujur. Enggak bohong sama sekali. Berarti ini sesuatu yang disepakati oleh orang berakal atau tidak? Tidak. Abu Bakar berakal, Abu Jahal dan kawan-kawan juga berakal. Maksudnya bukan orang gila. Akalnya Abu Jahal CS kesulitan menerima, akalnya Abu Bakar dan kawan-kawan yang beriman tidak kesulitan menerima. Berarti nggak boleh diklaim ini tidak masuk akal. Harus ada tambahan, tidak masuk akalnya Abu Jahal. Nah, kita mau ikut akalnya siapa sekarang? Jadi beriman tuh simpel jamaah sekalian. Jangan pakai akal kita. Ya karena akal kita ini terbatas. Thayyib. Apa kata Abu Jahal setelah mendengar jawabannya Abu Bakar yang demikian tegas? Atusaddiqu annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa raja'a min lailatihi qabla an yusbih? Kamu percaya? Kamu mempercayai dia semalam pergi ke Baitul Maqdis dan pulang lagi ke Mekah sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar? Percaya kamu? Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar ini kaidah besar jamaah sekalian. Kaidah besar untuk jadi orang beriman. Untuk jadi parameter kita ini sudah beriman dengan benar kepada Nabi atau belum. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mau menerima keimanan orang-orang yang beriman dengan caranya sahabat Nabi. Qala Allah taala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka itu mau beriman sebagaimana antum beriman, antum di sini bukan antum ya. Bukan antum, afwan nih. Tapi saat ayat itu turun, orang-orang yang beriman itu cuma para sahabat kan? Jadi mereka, Allah mengatakan kalau mereka ini mau beriman dengan apa-apa yang antum wahai para sahabat imani, maka mereka itu mendapat hidayah. Jadi kalau mau beriman, berimanlah sebagaimana para sahabat itu beriman. Caranya itu kayak gitu. Nah ini kita diajarin sama Abu Bakar As-Siddiq.
Kaidah besar banget ini. Kalau antum pulang dari kajian ini, antum hafal apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, cukup jamaah. Ya. Ini yang paling penting. Qal walima la usaddiq wa qad saddaqtuhu fima huwa ab'ad min dhalik. Kenapa saya nggak boleh percaya sama itu? Wong yang lebih jauh lagi dari itu aja saya percaya. Kan itu yang jadi masalah buat kalian, jarak toh. Jarak yang demikian jauh ditempuh secepat itu naik kendaraan apa? Sejauh yang kami ketahui kendaraan paling cepat itu kuda. Di zaman itu. Dan kuda nggak mungkin bisa secepat itu. Kecepatan kuda itu hanya 80-an kilometer. 90 paling banter mungkin. Per jam. Tadi jaraknya 1400 kali 2, 2800. Berarti kalau dia dengan kecepatan maksimal itu kuda 30 jam nggak boleh istirahat. Itu pun cuman sampai sana langsung pulang lagi itu, nggak pakai istirahat itu. Itu aja 30 jam. Sedangkan waktu malam tidak mungkin selama itu. Jadi mereka ini nggak ngerti kendaraannya apa, itu aja masalahnya. Tapi apakah tidak boleh ada kendaraan lebih cepat dari kuda di masa itu? Secara logika mungkin nggak ada kendaraan yang lebih cepat dari kuda, tapi mereka nggak tahu. Mungkin. Ya. Maka Abu Bakar bilang, saya percaya yang lebih jauh dari itu kok. Saddaqtuhu fi khabaris sama laila nahar. Tahu nggak peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi di tahun berapa? Setelah beliau ngaku sebagai nabi. Tahun ke-10 atau tahun ke-11? Setelah beliau mendakwahkan dirinya sebagai Rasul, 10 atau 11 tahun baru beliau mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Artinya sudah banyak sekali beliau menyampaikan kabar dari langit. Dari awal Abu Bakar nggak pernah mempermasalahkan ada berita yang turun kepada baginda Nabi pagi dan sore dari langit. Jauh mana? Bumi langit sama Mekah, Baitul Maqdis. Ayo. Jauh bumi langit lah. Ya. Kalau memang itu masalah buat aku, ya udah aku nggak akan percaya dari dulu, selesai. Gitu loh. Itu namanya konsekuen. Ya. Jadi orang-orang beriman itu mesti konsekuen, mesti komitmen. Itu kaedahnya. Ada yang bisa mengantarkan message, pesan dari Allah dengan sangat-sangat cepat. Yaitu siapa? Jibril. Tahu nggak Jibril itu bahan bakunya apa? Cahaya. Tahu nggak kecepatan cahaya berapa? Hah? Kita dulu belajar fisika, kecepatan cahaya itu, ada guru fisika nggak di sini? Saya mau tanya nih. Katanya berapa? 300.000 km per detik, ya. 1 detik itu dia bisa menempuh perjalanan 300.000 km. Itu bahan baku. Sama Allah dikasih sayap. Berapa sayapnya? Ada yang tahu? Hah? 600 sayapnya. Mau tahu ukuran sayapnya berapa? Per satunya itu. Sejauh pandangan mata, memenuhi ufuk katanya Nabi. Ra'aitu Jibril ala suratil lati khalaqahallahu alaiha. Lahu 600 janah, kullu janahim minhu qad saddal ufuk. Bahan bakunya gak usah dikasih sayap itu udah cepetnya kayak gitu. Dikasih sayap 600 lagi, bukan 1, bukan 2. Sayap dengan besarnya sih gitu. Terus apa yang mustahil? Nggak ada yang mustahil, cuman antum nggak bisa bayangkan, itu aja kan? Ya sudah, jangan paksa akal kita ini bisa mencerna semua jamaah. Allah sengaja menciptakan akal kita ini penuh dengan keterbatasan. Jadi Islam itu logis, logis banget. Yang tidak logis itu kalau semua hal harus kita fahami, itu tidak logis. Bagaimana kita akan memahami semuanya? Kemampuan kita ini untuk mendapatkan data itu terbatas. Kita nggak bisa kan melihat semua hal kan? Coba ana tanya antum, apa yang terjadi 1 kilometer dari titik ini? Antum nggak tahu. Padahal ada jutaan kejadian. Dalam radius 1 kilometer ini ada jutaan kejadian. Mulai dari daun jatuh,
angin berhembus, mobil lewat, motor, orang bicara. Banyak sekali kita nggak tahu kan. Jadi kita nggak boleh mengharuskan akal kita ini untuk memahami semuanya, nggak boleh. Ada batasan-batasan. Disitulah iman yang berperan di situ. Kalau nggak gitu nggak beriman namanya. Kalau saya harus paham dulu baru saya percaya, itu bukan orang beriman kepada Nabi, itu beriman kepada akalnya. Paham ya? Itu konsekuensi pertama dan kita mulai cocokkan sekarang. Selama ini kita beriman kepada siapa sebetulnya? Kalau kepada Nabi, ikut madhabnya Abu Bakar. Percaya. Oh Nabi yang bilang, yang penting itu. Yang penting benar ya dari Nabi ya. Kalau nggak benar, nanti dulu. Kalau benar, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Taib. Konsekuensi yang kedua, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kabar, beliau juga mengajarkan syariat, aturan, ada perintah, ada juga larangan. Nah ini juga ada konsekuensi jamaah. Konsekuensinya ditaati. Kalau Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 64 Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali supaya ditaati atas izin Allah. Jadi bedanya Rasul dengan yang bukan Rasul, kalau Rasul itu perintahnya harus ditaati. Nggak perlu dicari kendali lagi. Kenapa kok saya harus taat Rasul? Karena dia Rasul. Kalau mau jadi orang beriman, taati perintahnya, selesai. Kalau yang merintah selain Rasul, carikan dulu dalil. Ini sejalan nggak ya dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul? Kalau sejalan kita taati. Kalau bertentangan, nggak boleh kita taati. Tapi kalau Rasul, nggak pakai kita cari kendali lagi. Yang penting itu benar-benar berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagian dari mengimani beliau sebagai Rasul. Dan ini yang dipermasalahkan sama orang-orang kafir Quraisy. Disuruh jangan nyembah patung. Waduh gimana kita boleh nyembah patung? Mereka protes lagi. Disuruh begini, protes lagi. Karena mereka tidak pernah mengakui beliau sebagai Rasul. Masih melengkapi mengimani beliau sebagai Rasul, konsekuensi berikutnya adalah menjauhi yang beliau larang. Ya ini sebenarnya satu paket ya. Perintah itu meliputi perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk menjauhi. Ya, laksanakan 1, 2, 3, 4. Jauhi 1, 2, 3, 4. Ya kita taati ini semua. Dalilnya adalah hadis Nabi yang sangat terkenal, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa saja yang aku larang kalian dari melaksanakannya, jauhi. Dan apapun yang kalian kuperintahkan untuk mengerjakannya, lakukan semampu kalian, semaksimal kemampu kalian, semaksimal kemampuan kalian. Ya, semampu itu bukan semau ya, beda loh ya. Semampu kalian, bukan semau kalian. Karena yang membuat umat-umat sebelum kalian itu binasa celaka adalah mereka itu terlalu banyak menyoal, mempermasalahkan instruksi Nabi mereka. Disuruh begini, kenapa kok begini Rasulullah? Nggak bisa begitu. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, wah di situ ada orang-orang perkasa, kita nggak mau masuk sampai mereka keluar dulu. Disuruh nyembelih sapi betina yang mana? Tolong jelaskan lagi sapi betina ya, nggak paham sapi betina. Pokoknya bukan jantan tuh betina namanya. Dan dia sapi bukan kambing. Enggak. Tolong jelaskan yang kayak apa? Oh sapinya nggak tua, nggak muda, tengah-tengah. Sebentar, warnanya apa? Warnanya kuning, enak dilihat, nggak membosankan. Ayo cepat-cepat kerjakan. Enggak, sapinya kok pada mirip semua nih. Coba jelaskan lagi sapi yang kayak apa yang kau maksud ini? Akhirnya dikasih kriteria yang di dunia ini nggak ada sapi kecuali satu yang kayak gitu. Ya, nggak pernah dipakai untuk membajak, nggak pernah digini.
nggak ada belang-belangnya, pokoknya bebas dari cacat. Dicari-cari, cuman satu sapi sedunia yang sesuai kriteria, punyanya nenek-nenek Bani Israel. Si nenek nggak mau ngasih sapinya kecuali ditukar dengan emas seberat sapi. Bangkrut tuh Bani Israel tuh. Ya. Itu yang membuat mereka binasa. Jadi kita jangan kayak gitu. Udah kerjakan, yang penting satu aja. Tanya Ustaz Dasman, Ustaz, soheh nggak hadisnya Ustaz? Soheh, selesai. Ya, antum bersyukur ada Ustaz Dasman di sini. Antum bisa tanya langsung. Jangan tanya sama Google ya. Hati-hati sama Google. Jangan, tanya sama orang berilmu. Walaupun sekarang ada yang namanya apa itu AI, kecerdasan buatan. Ya. Tapi belajar ilmu syar'i harus dari orang yang masih hidup. Dalilnya apa? Ini faedah kedua malam ini. Catat juga. Jadi anak kasih bonus. Tadi yang pertama udah ya, kaidahnya Abu Bakar, tak kasih bonus sekarang. Jadi kemana-mana Ustaz karena ceramahnya Ustaz. Taib. Allah SWT, Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu. Allah itu tidak mencabut ilmu syar'i ini dengan dicabut begitu saja. Walakin biqabdil ulama. Tapi dicabutnya ilmu syar'i dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Kira-kira, anak tanya antum, Allah tahu nggak kalau mereka para ulama itu punya kitab, bakal nulis kitab A, B, C, D, E, kajiannya banyak di YouTube, ya, rekamannya banyak, disiarkan di radio, di televisi. Allah tahu nggak? Allah tahu nggak suatu saat bakal ada mesin yang sangat cerdas katanya, dan dia bisa diajak komunikasi. Allah tahu nggak? Allah tahu. Tapi tetap Nabi mengatakan kalau yang sudah para ulama ini diwafatkan sama Allah, nggak ada lagi, ilmu tuh habis sudah. Berarti bisa nggak belajar cuman dari kitab? Bisa bener jadi alim nggak kalau belajarnya cuman dari kitab, cuman dari rekaman? Nggak bisa. Kita perlu belajar dari orang yang masih hidup, yang bisa mengoreksi kalau kita ini tidak faham, gagal faham bisa dikoreksi. Kita masih bingung, kita bisa tanya. Dan jawaban dia itu jawaban orang yang punya rasa takut kepada Allah kalau dia memberikan jawaban yang tidak benar. Kalau mesin kan nggak punya rasa takut. Ya. Kalau kitab, gimana kitab ini bisa kita tanya, ini saya bacanya udah bener belum ya? Mungkin antum bacanya bener, tapi antum salah paham, bisa jadi. Atau yang tertulis itu salah cetak. Kita ini sering mendapatkan Ustaz ya, ketika kita melakukan tahqiq, meneliti manuskrip, itu kitab yang nulis ulama, ya kadang salah tulis mereka. Salah tulis harus kita ketahui, ini salah, nggak bener ini, hadisnya kebalik. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya kalau kita cuma baca, nggak tanya sama orang yang masih hidup? Jadi manfaatkan orang-orang yang berilmu yang masih hidup, antum timba ilmunya. Konsekuensi yang terakhir dari mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ini kalau ibadah hanya mengikuti syariat beliau. Tidak boleh ikut syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Khalas, semuanya sudah diganti. Sudah berakhir masa berlakunya. Sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, maka semua syariat itu kadaluarsa. Ahkamnya ya, kalau tauhidnya tetap sama, nggak ada perubahan. Masalah iman tidak ada perubahan. Yang berubah itu ahkam, aturan, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, yang dulu boleh, yang kemudian tidak boleh, atau yang dulu nggak boleh, yang kemudian boleh. Ini semuanya sudah expire. Tidak semuanya ya, sebagian itu sudah expire. Yang jelas semuanya ini harus ikut syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada toleransi. Hatta seandainya Nabi Musa hidup lagi, Nabi Isa hidup lagi, kalau mau selamat syaratnya mereka harus jadi pengikutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun yang boleh dikecualikan. Khusus anak nggak wajib ikut aturan syariat. Oh, nggak ada.
Kalau orang punya keyakinan seperti itu, batal syahadatnya. Selesai udah. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Allah bukan Nabi ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Kami tidak mengutusmu kecuali kepada semua manusia. Selagi dia namanya manusia, bukan demit, bukan jin. Jin pun harus ikut taat, harus ikut syariatnya Rasulullah ya, karena diutus kepada ats-tsaqalain, jin dan manusia. Jadi jin tetap harus ikut, anak-anak ralat ya. Dia bukan malaikat namanya, bukan binatang, maka dia wajib ikut kepada syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain juga banyak. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Terlepas dari suku bangsa kalian apa. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu berlaku untuk seluruh suku bangsa di dunia. Sampai kapanpun, sejak beliau diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembunyikan lembaran di antara kitab Taurat. Disembunyikan dalam gulungan sarungnya. Kelihatan oleh Nabi, ditanya, "Ma hadza ya Ibnul Khattab?" Apa itu yang kamu sembunyikan itu apa? Rasulullah, ini selembar Taurat gitu ya. Rupanya Sayyidina Umar penasaran gitu. Qal amutahawwikun anta ya Ibnul Khattab. Ya intinya kamu nih kenapa? Masih ada keraguankah? Rasa ingin tahu, penasaran atau bagaimana? Lau kana Musa bin Imran hayyan baina adhhurikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Jangankan kitab Tauratnya yang kamu dapatkan, yang mana Taurat yang didapatkan itu tidak otentik lagi kan. Allah sendiri yang bilang terdapat tambahan-tambahan mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah mengatakan ada orang-orang yang menulis-nulis sesuatu kemudian mereka klaim ini dari sisi Allah, dan itu laku di sebagian orang. Emang Allah tidak menjaga secara langsung keotentikan kitab Taurat. Mereka yang disuruh menjaganya. Bimastuhfidhu min kitabillah. Mereka yang disuruh menjaga. Mereka nggak pandai menjaga. Manusia nggak pandai menjaga. Hanya Al-Quran yang langsung dijaga oleh Allah, makanya otentik. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada yang dijaga kan oleh Allah. Mereka suruh menjaga tuh para pendeta, suruh ngapalin sebisa mereka. Susah dihafalkan, kalamullah itu berat. Yang hafal Taurat itu bisa dihitung. Musa alaihissalatu wassalam, Harun, kemudian Uzair, kemudian sedikit sekali mungkin Yusha. Hanya beberapa gelintir yang hafal kitab Taurat. Beda dengan Al-Quran yang Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kalau nggak dimudahkan kita nggak bisa hafalkan Al-Quran. Wallahi. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi melihat seperti itu, Nabi bilang seandainya, jangankan kitabnya, nabinya kan nggak mungkin diselewengkan. Kalau nabinya, kitabnya mungkin diselewengkan, emang terjadi. Tapi nabinya kan nggak mungkin diselewengkan. Sekarang nabinya hidup lagi sekarang, dia nggak punya pilihan lain kalau mau selamat kecuali dia jadi pengikutku. Ya. Jadi ini konsekuensi jamaah sekalian. Ibadah kepada Allah, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas beliau itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Apa tugasnya? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi memerintahkan kepada umatnya ini semua yang ma'ruf.
Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian, empatinya luar biasa sama umatnya. Yang dipikiri oleh Nabi itu umatnya, nasibnya bagaimana. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Percaya nggak dengan sifat-sifat Nabi yang ini? Kalau percaya, jangan pernah mengaku ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi dalam bab ibadah. Itu namanya kita ragu dengan sifat tablignya Rasulullah. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan semua yang ma'ruf, mencegah umatnya dari semua yang mungkar, menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik, mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk, yang bahaya-bahaya, dan menyingkirkan dari beban mereka, dari pundak mereka itu belenggu-belenggu tradisi jahiliyah, adat istiadat yang ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah turunkan dalilnya supaya kita berpegang teguh dengan adat itu. Islam itu mudah jamaah, mudah sekali. Justru orang kalau masuk Islam itu dia terlepas dari banyak belenggu jahiliyah. Karena yang ada itu cuma dua, Islam atau jahiliyah. Jangan dikira jahiliyah sudah tamat riwayatnya. Lah. Semua di luar Islam itu jahiliyah. Ya, semua di luar Islam itu jahiliyah. Karena Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Karena dibangun atas dasar kejahilan, makanya dibilang jahiliyah. Nggak ngerti bahwasanya hukum Allah itu turun dari zat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, la yadhlimu, wa mallahu bidzallamin lil abid, turun dari zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha tahu, maha bijaksana, tidak pernah mendolimi sedikit pun. Kalau kita percaya, maka konsekuensinya kita harus meyakini bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang belum disampaikan oleh Nabi. Itu konsekuensi. Sekali lagi, kalau syahadat kita tidak kita ikuti dengan konsekuensinya, naudzubillah, ditolak nanti sama Allah. Ya, jangan sampai ini, karena kesempatan kita jamaah cuman satu kali selama kita masih hidup. Itu kesempatan kita, ya. Itu mungkin materi yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Ma'adri fi as'ilah ya Ustaz. Khalas? Ma fi ma'indi muskilah. Taib jazallahu fadilat Syekhina Dr. Sufyan Fuad Baswedan ala ma ajada wa afad wa nafa' biilmihi wa amalih. Terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita Syekh Dr. Sufyan Baswedan. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya syahadat yang kita ucapkan baru diterima kalau kita mengikuti konsekuensi yang disebutkan, dan penolakan terhadap dakwah dimanapun selalu karena mengikuti tradisi turun-temurun nenek moyang atau tidak sesuai, bertentangan dengan kearifan lokal. Abu Jahal dan kawan-kawan menolak dakwah Nabi, kata tak sesuai dengan budaya Arab. Abu Fulan menolak di negeri ini juga dengan alasan yang sama, tak sesuai dengan budaya Nusantara. Nanti datang ke Amerika, mereka menolak dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal Amerika. Oleh sebab itu baru terima syahadat kita pakai metode Abu Bakar As-Siddiq, jangan memakai metode Abu Jahal. Abu Bakar semuanya asal dari Nabi dapat diterima. Tetapi kalau Abu Jahal, kalau tak sesuai pikiran dan keinginan, wajib ditolak. Nah, disinilah
persimpangan jalan antara ahlul iman dengan ahlu al-kufran. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita bagian dari yang mengikuti metodologi Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang beriman, dan jauh daripada metodologi dan cara berpikir Abu Jahal dan yang menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim. Baik, waktu kita sebenarnya waktu pasti panjang, tapi waktu Syekh, karena beliau juga baru turun tadi jam berapa sampai Syekh? Jam 1. Ustaz. Jam 1, terus ke acara di Rumbai di Ma'had Darul Hadis wal Asar. Kemudian langsung ke sini tadi, dan kita buka 3 aja pertanyaan. Dari kanan 1, tengah 1, kiri 1. Nah, dan supaya pertanyaannya boleh panjang, jawabannya harus pendek. Dipersilakan dari kanan dulu. Ada mikrofon sana, Ustaz? Tidak ada dari kanan. Masya Allah, langsung beriman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau tidak takut dia bertanya, Ustaz. Kata Ratu bilang tadi banyak bertanya itu ada masalah. Baik, kita ke tengah. Sambil yang di kanan berpikir-pikir. Yang di tengah. Alhamdulillah. Aman juga rupanya. Silakan. Aman. Nah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Akbar Al-Ghifari, asal dari Ma'had Al-Utsaimin. Ingin bertanya, Ustaz, apa hukum bagi kita orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, namun belum mampu mengerjakan semua sunnah Nabi, tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin, namun ada yang belum mampu. Seperti mana ada yang kita mungkin malu atau intinya kita masih belum mampu melaksanakan semua sunnah Nabi. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ana ulang ya, pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Ma'had Al-Utsaimin. Di mana itu? Di sini Ustaz. Masya Allah. Tulabikum? Masya Allah. Taib. Jadi bagaimana orang yang sudah beriman kepada Nabi namun belum mampu melaksanakan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada yang kita masih malu-malu atau berat. Maka perlu kita ketahui bahwa melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan kedudukan hukumnya juga. Perintah Nabi itu terbagi menjadi sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dianjurkan, disunahkan, atau hanya sekedar mubah saja. Larangan juga begitu. Ada sesuatu yang diharamkan, dilarang karena itu haram, atau dilarang karena itu makruh, tapi tidak sampai ke tingkat haram. Tayyib, kalau itu sesuatu yang diwajibkan, bagaimana sikap kita? Wajib itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti kita semua masing-masing individu berkewajiban melaksanakan perintah itu. Kita harus berkeyakinan dulu bahwa perintah ini wajib saya laksanakan. Adanya keyakinan ini syarat sahnya iman. Adanya keyakinan bahwa kewajiban ini juga berlaku bagi diri saya, itu adalah syarat sahnya iman. Adapun saya laksanakan apa tidak, kalau dia melaksanakan, maka dia makin sempurna imannya. Setelah dia meyakini itu wajib, dia laksanakan, imannya semakin sempurna. Kalau dia meyakini itu wajib, tidak dia laksanakan karena satu dan lain hal, berkurang imannya tapi tidak batal. Itu yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah sebagai mu'minun bi imanihi fasiqun bikabiratihi, atau asin, mukmin dengan dasar iman yang dia imani itu,
tapi dia maksiat karena tidak melaksanakan kewajiban. Ya, kalau fardu ain ya, kalau sifatnya kewajiban. Tapi kalau fardu kifayah, selama masih ada yang menjalankan, maka tidak, yang lain-lain tidak terkena dosa. Kalau sunnah, ya sunnah hukumnya. Lebih baik kalau dikerjakan. Kerjakan. Jangan ditinggalkan 100%. Sunnah itu perlu untuk dikerjakan. Tapi seandainya kita tidak mengerjakan yang hukumnya sunnah, maka kita tidak berdosa. Jadi kita yakini ini hukumnya sunnah, ini hak, ini dari Nabi SAW. Dan ini juga dianjurkan juga bagi saya untuk mengamalkannya. Tapi ketika saya belum mengamalkan, kalau dia hukumnya sunnah, ya dia tidak berdosa. Kita terapkan kaidah ini ketika menyikapi yang diharamkan. Oh, itu diharamkan ya, yakini itu haram juga buat saya. Haram. Buat saya, buat yang lain, kalau memang itu diharamkan dalam kondisi yang mutlak, ya mutlak haram selamanya. Kalau ada pengecualian, ya sesuai pengecualiannya. Di luar yang dikecualikan, kembali ke hukum asal, haram. Kalau kita langgar, ya kita harus merasa berdosa, wajib merasa berdosa. Itu iman kita tetap sah. Kalau kita tinggalkan yang haram, makin sempurna iman kita. Setelah dia meyakini keharamannya, dia masih kerjakan, berkurang imannya. Fasik dia, tapi nggak keluar dari Islam. Dia tahta masyiatillah. Insya'a adzabah wa insya' afa'an. Kalau Allah berkenan, Allah bisa azab dia. Kalau Allah berkenan, Allah ampuni. Kalau nggak tobat, kalau tobat diampuni oleh Allah. Jadi begitu. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, soalul akhir. Nah, tafadhal. Ada min tullabik aidan hada. Insyaallah. Tullab al-ustaz mutamayyizin masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yasir Hamid Aulia. Ma'adratan san ana arjuka an tujib suali ana atakallam bil arabiyah. Baik. Limada katsirun minal muslimin yatafarraquna fi aqidatihim? Limada laysa fi aqidah wahidah? Ada soal ya Syekh. Baik. Beliau minta pertanyaannya dijawab dalam bahasa Arab, tapi nanti yang hadir gimana ini? Ana asalukum bil arabiyah wa an tujib bil Indonesia. Baik. Labas. Jazakallah khair. Pertanyaan dari Ananda, siapa namanya? Yasir. Barakallahu fiik. Kenapa kaum muslimin ini banyak yang berpecah belah dalam masalah akidah mereka? Gitu ya. Jawabannya karena manusia ini punya hawa nafsu. Itu masalahnya. Seandainya manusia itu memperturutkan akal sehat dan menjauhkan hawa nafsu, satu syaratnya, perturutkan akal sehat, gunakan akal sehatmu, jauhkan hawa nafsu, dengarkan argumentasi yang turun dari Allah. Tidak ada orang kafir insyaallah. Oleh karena itu penyesalan ahlun nar itu karena mereka nggak mau mendengarkan dan mereka nggak mau pakai akal sehat mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir, ya kan? Wa qalu law harfu syartin wa imtina'. Udah terlanjur, seandainya kami ini dulu mau mendengarkan nasihatnya Nabi, argumentasi yang turun dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Au, nakil, pakai akalmu dengan benar aja deh. Jangan subjektivitas, objektivitas. Jauhkan hawa nafsu. Jangan lihat, yang nyampaikan orangnya kulit hitam, apa? Nah itu enggak, itu hawa nafsu namanya. Orang miskin. Kan mereka begitu pola pikirnya. Orang jahiliyah itu melihat apa? Wah, nggak punya duit kok. Wa nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak hartanya, anaknya lebih banyak. Itu dianggap sebagai bukti kebenaran.
yang kaya itu yang benar. Itu jahiliyah semua itu. Jangan pakai itu, pakai parameter yang benar dalam menggunakan akal. Insya Allah masuk Islam. Cuman faktanya manusia itu punya hawa nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Makanya jangan sampai kotor hawa nafsu kita, jiwa kita ini. Nafsu itu kalau kotor dia ngajaknya enggak benar terus. Jadi itu penyebabnya. Bukan karena jahil. Ada kalanya jahil, tapi bukan satu-satunya faktor kejahilan itu. Hawa nafsu. Makanya Allah di surah akhir-akhir surat An-Nahl ketika menceritakan orang-orang yang dipaksa untuk murtad, ya, man kafara min ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun alim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kenapa kok ada orang murtad walaupun awalnya dipaksa dia? Kok akhirnya murtad bener? Lapang dadanya menerima kekafiran. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Bukan karena mereka enggak beriman sama akhirat, mereka beriman juga. Cuma mereka lebih mendahulukan kesejahteraan dunia mereka. Heraklius itu tahu kalau Nabi itu benar-benar Nabi. Dia sudah interogasi itu Abu Sufyan dengan banyak pertanyaan dan jawabannya itu menunjukkan bahwa beliau itu adalah Nabi. Kenapa kamu masuk Islam? Takut kehilangan kedudukan. Dunia bukan itu? Dunia. Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, ngerti dia. Ini bukan ucapan penyair. Kita ini penyair, kita nggak bisa bikin kayak gini. Dibilang kadzab, nggak pernah terbukti dia berdusta, kok dibilang kadzab, pembohong. Sahir, tukang sihir, dukun itu bacanya mantra, jampi nggak jelas. Ini bacaan yang jelas, retorikanya tinggi, dan orang Arab itu tersihir oleh balaghah. Tersihir, mereka terpukau kalau mendengar kata-kata yang indah luar biasa. Tapi terkenal dia nggak bisa bikin syair Muhammad ini. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dituduh lagi. Qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla 'alaihi bukratan wa asila. Itu kan dongeng-dongeng masa lalu. Dia minta dituliskan kepada ahli kitab. Maka didiktekanlah oleh mereka, diimlakan pagi dan sore. Loh, ini kan nggak bisa baca tulis. Kok kalian bilang didiktekan, buat apa nggak bisa baca tulis? Ummi, kalian tahu dia itu ummi. Jadi semua tuduhan tuh nggak ada yang mempan. Kok masih dituduh juga? Al-Walid bin Al-Mughirah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar." Dia bingung nih, Al-Walid bin Al-Mughirah ini kaya, penyair, bangsawan, anaknya 10 laki semua, jagoan semua. Satu di antaranya adalah Khalid ibn al-Walid. Satu lagi Al-Walid ibn al-Walid. 2 orang sahabat Nabi. Mungkin ada juga yang lain Ustaz ya. Yang anak tahu 2 ini. Dari 10 loh. Dia ini bingung. Ini enaknya kita bilang apa ya Al-Quran yang dibacakan sama Muhammad ini. Mikir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Celaka dia, kok bisa-bisanya dia menentukan, thumma nazar, kemudian dia merenung, thumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan merengut, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Udah deh kita bilang ini sihir aja deh kalau gitu, sihir yang dia dapatkan dari pendahulunya. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan manusia. Sa'uslihi saqar, kata Allah. Aku masukkan dia ke neraka. Ini orang nggak mau pakai akal sehat. Padahal dia tahu ini bukan syair, ini bukan ucapan dukun. Ya itulah hawa nafsu. Itu penyakitnya. Kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang menyimpang? Karena mereka tidak memperturutkan wahyu,
Mereka tidak mendudukkan kalamullah wa kalamur Rasul alaihi salatu wassalam, dan bagaimana generasi terbaik dari umat ini memahami kedua wahyu ini. Mereka nggak pakai itu. Mereka lari ke kalam yang lain-lain, ke ilmu kalam, ke akal mereka sendiri. Muncullah bid'ah A, bid'ah B, bid'ah C, bid'ah D. Hawa nafsu kan nggak ada batas. Nah itu penyakitnya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan. Taib sebelah kanan, ada yang mewakili sebelah kanan? Masya Allah, silakan. Nih yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan maksudnya menyindir atau menyinggung. Nampaknya di dalam Islam ini banyak sekali perbedaan-perbedaan dan berupa pendapat-pendapat. Yang ditanyakan adalah apakah perbedaan Muhammadiyah dengan ahli sunnah wal jamaah? Demikian atas harapannya, terima kasih. Perbedaan Muhammadiyah dengan ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ormas. Baik, silakan sih. Ana ujib. Baik, ana ujib. Hatta akhafif al-syekh. Baik. Perbedaan antara Muhammadiyah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini provokatif pertanyaannya. Nah, Muhammadiyah itu ormas. Dan dia terbatas dengan wilayah teritorial Indonesia. Dan hanya berlaku di Indonesia dan negara yang ada izinnya. Karena ada cabang-cabangnya di tempat lain. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah itu lebih besar daripada ormas. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu general, dimanapun mereka sama, dan di mazhab apapun mereka sama. Dia tidak dibatasi dengan kepentingan politik, tidak dibatasi dengan wilayah kekuasaan teritorial, tidak dibatasi dengan apapun. Dan yang paling pas definisi Ahlussunnah wal Jamaah kalau menurut saya adalah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Saya menarik dari kesimpulan hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang golongan yang selamat setelah berpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi menjawab humul jamaah, mereka adalah jamaah. Kemudian di hadis lain disebutkan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya hari ini beragama, saya dan sahabat saya hari ini beragama. Dan terbukti dan pasti tidak ada satupun generasi Islam dari sejak zaman Nabi sampai hari ini yang seluruh individu dan personilnya selamat dari aliran menyimpang kecuali generasi sahabat. Kecuali generasi sahabat. Dan itulah makna kalau kalian pegang teguh dua warisan Nabi, Al-Quran Sunnah, kalian tak akan sesat selamanya. Tak ada yang tersesat dari golongan sahabat karena berimannya seperti yang dijelaskan tadi sesuai dengan metode Abu Bakar dan para sahabat lainnya, mengimani apa yang diberitakan bukan yang dipikirkan, melaksanakan apa yang diperintahkan bukan yang diinginkan, meninggalkan apa yang ditegah dan dilarang bukan yang tidak disukai, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan. Makanya mereka satu semuanya. Nak Muhammadiyah ormasnya masuk, nak NU ormasnya masuk, nak apa lagi, Ikatan Pengusaha masuk, Ikatan Insinyur Arsitektur masuk, Pak Polisi masuk, Pak TNI masuk, Pak Presiden masuk, Raja masuk, Menteri masuk, tanpa ada batas. Jadi
Ahlussunnah itu lebih luas daripada ormas Muhammadiyah. Tapi jangan tanya saya, Muhammadiyah Ahlussunnah apa tidak? Hah? Tanya sama orang Muhammadiyah, jangan sama saya. Selama mereka masih mengikrarkan seperti yang tadi, mengikuti para nabi dan para sahabatnya, mereka adalah Ahlussunnah. Alhamdulillah Muhammadiyah mengakui itu semua. Iya saja. Alhamdulillah. Lah. Nggak ada no provokasi lah. Habis. Jadi kaum muslimin dan muslimat, secara organisasi, secara personil, asal mengikuti Nabi dan para sahabat, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun sebagian orang yang ingin membatasi Ahlussunnah dengan batas-batas pemahaman, batas-batas mazhab, batas-batas wilayah, ini tak pernah ada pendapat ulama yang mengatakan seperti ini kecuali sebagian pemikir mutaakhirin, dan lahir memang di Timur Tengah juga pada asalnya. Dan ini ra'yun ghairu sadid, ghairu muwaffaq, tidak benar. Kenapa? Misalnya orang India mengklaim Ahlussunnah di India mesti mazhab fikih Hanafi, kemudian mesti akidah Maturidi, mesti tarekatnya Naqsabandi, mesti tasawufnya di India apa tasawufnya? Udah tahu ya. Mungkin di Bandi dan sebagainya. Ini kaum muslimin mempersempit wilayah Ahlussunnah dan memecah belah Ahlussunnah. Soalnya pas saya nikah sama orang India nanti, saya yang Indonesia bermazhab Syafi'i harus pindah mazhab Hanafi. Berat mempelajari mazhab Syafi'i sejak kelas 1 Darun sampai selesai pula di Madinah doktor untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Tiba-tiba nikah seorang India Hanafi, pindah ke Hanafi. Bukan mudah, belajar lagi 10 tahun enggak. Jadi nak Hanafi, nak Syafi'i, nak Hambali, nak Maliki, nak Zahiri, asal dia berkeyakinan yang diberitakan, mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, beribadah seperti Nabi dan para sahabat beribadah, tidak ada tambahan, tidak ada inovasi, tiada henti. Tidak ada inovasi, tiada henti. Mereka Ahlussunnah. Ada yang keluar sedikit, semakin jauh dia keluar, semakin jauh dia daripada garis Ahlussunnah. Jadi orang Hanafi di Indonesia asal ikut sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlussunnah. Yang ikut mazhab Syafi'i di India asal dia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat Ahlussunnah. Jangan tanya, mana sanang belajar kayak Nabi, mana sanang belajar kayak Nabi pada belajar kayak mazhab. Dan tanya kayak mahasiswa, mana sanang belajar melalui mazhab atau belajar melalui Quran dan Sunnah. Sanang mazhab le ustaz ni. Tanya, iku apa hukum? Tak dapat jawab deh, payah kan ya? Memusuh, iku apa hukum? Tak dapat jawaban daerah. Tapi kalau belajar kayak Nabi, jentoh-jentohnya hukum piontiang nak ancak uduk ke uduk, nak ancak solat ke solat. Mana lapang, mana sanang? Kalau jual lihat tadi bezo-bezo tu kayak mazhab kan? Makanya tidak ada kewajiban bermazhab dan tidak ada kewajiban beribadah harus satu mazhab. Tidak ada kewajiban untuk istiqamah dalam satu mazhab. Tidak ada. Tidak dari Imam Syafi'i, tidak dari Imam Abu Hanifah, tidak dari Imam Malik dan tidak dari Imam Ahmad. Kau nak cari apa yuk apa suaminya? Hah?
Weh tanya nanti Muhammadiyah, ndak kita tahlil, kau tahlil ndak? Ilai, dan pakai tahlilan tadi. Tahlilan ndak dah. Semua orang Muslim mesti tak pernah meninggalkan tahlil. Di tasahud awal, asyhadu an la ilaha illallah. Tak tahlil nama. Di tasahud kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai salat, ada okay? Ada tak tahlil? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil tak? Tahlil. Hah? Lebar wiridnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Wirid tu. Iya wirid tu. Wirid. Maksudnya wirid ngaji. Alah sudah awak tadi. Wirid sudah salat. Iya wirid. Wirid sudah salat. Kan dia ajar Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apanya? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astagfirullah. Ada yang macam astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, tapi hamba menganggap itu tafsiran jauh. Tapi ala kulli hal kalau ada yang baca tidak larang. Dah baca 3 kali. Sudah betul? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah itu ada apa? Tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina huddin. Dan atau kan la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sudah itu baca ayat kursi. La ilaha illallah lagi. Hah? Ada la ilaha illallah sudah. Jadi tidak wirid nomor. Wirid nomor kan? Dan ini wiridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi tidak beribadah kecuali mengikut cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau tambah misalnya jadikan tahlilan 1 kali, 10 kali, siapa yang mengajarkan? Karena kita beribadah lillah, untuk Allah. Terus siapa yang perintahkan? Allah tidak, Nabi tidak. Berarti siapa yang suruh? Berarti ada masalah. Disitulah sebabnya nanti kalau di Makkah misal buat orang 1000, tiba di Mujalai dibuat orang 1000 mati. Akhirnya disitulah mulai terjadi persimpangan yang banyak di kalangan umat Islam. Kadang-kadang ada pula yang lebih arahnya lagi, gara-gara mengajau trip, tentu ngajau tripnya, ya, kalau boleh Jumat baik orang, bila bubar luang, kalau tidak sampai baca Subhanallah 33 kali, Walhamdulillah 33 kali, langsung je La ilaha illallah. Biasa 1 tapi dia uang banyak, cukuplah 30 dulunya kan. Jadi penentuan itu dari mana? Kalau tidak ada ketentuan dari Nabi alaihissalam, berarti kena kita dia syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena beliau utusan Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan daripada kita. Wallahu taala alam. Ni bangkit dari Muhammadiyah tadi, Muhammadiyah dia wirid dunia, lai ba wirid Muhammadiyah ronya.
wiridnya. Nah, cuman mungkin beda dengan wirid sebagian. Kalau berbeda tentu kita cari mana yang ditentukan oleh Nabi, mana yang tidak ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang beriman, bukan hanya sekedar mengucapkan, kalau saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ikuti apa yang dia perintahkan dan dia tinggalkan apa yang dia tinggalkan. Wallahu taala alam. Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Tabas ya? Kelas. Taib. Akhirnya ada yang mau ada juga lagi 3 janjinya saya. 3. Hah? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita temui di dalam surah Al-Fatihah ada mufradat siratul mustaqim, dan juga di dalam Al-Quran ada juga mufradat sabili, ud'u sabili rabbika bil hikmah mau'izatul hasanah. Yang saya ingin tanyakan di sini tentunya itu artinya sama-sama jalan, dan saya ingin tanyakan apa perbedaan di dalam kedua istilah ini, karena dia satu siratul mustaqim dan satu lagi sabili bil hikmah. Itu saja, Ustaz. Baik. Secara makna tidak ada perbedaan, Pak. Ya, karena as-siratal mustaqim itu artinya al-Islam. Ya, jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Jadi ini jalannya Islam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabili sama secara makna ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi jalannya Rasulullah artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang Allah perintah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, itu kita ikuti. Sama aja, itulah siratal mustaqim, itulah juga sabilnya atau jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sinonim saja, Pak. Jadi 2 kata, 3 kata tapi maknanya sama. Ya, yang dimaksud sama. Misalnya Allah dengan Ar-Rahman sama aja kan, menunjukkan kepada zat yang sama. Al-Aziz, Al-Alim, Al-Azim, As-Sami, Al-Basir. Zat yang ditunjukkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dibilang sirat, dibilang sabil, mungkin ada makna yang membedakan, itu saya nggak berani menjelaskan beda secara maknanya, mungkin ada tambahan pengertian, biasanya ada memang. Perbedaan lafadz itu biasanya diikuti dengan adanya tambahan sedikit, tapi makna dasarnya sama, yang dimaksud sama insyaallah. Nah, nambah lagi, Pak. Sementara yang saya pahami siratal mustaqim itu adalah dalil nakli yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sabili itu adalah Al-Quran yang dipraktekkan oleh Nabi, diserukan oleh Nabi pada dirinya dan diajarkan kepada para sahabat dan umatnya. Itu sementara saya pahami gitu. Jadi prakteknya ud'u, perintah melaksanakan. Jadi makna yang berbedanya itu adalah siratal mustaqim itu adalah wahyu Allah, sabili itu adalah praktek yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, yang hidup pada dirinya dan disampaikan, dicontohkan kepada sahabat dan kita semua. Itulah yang saya paham. Apakah ada pembahasan yang lebih dalam daripada itu? Nah, Ustaz Dasman mungkin bisa jawab, Ustaz. Soalnya di lain pertemuan soal. Ya. Kalau antum silakan. Kalau saya kan di sini, Masya Allah. Maksudnya di Bangkinang. Masih di Bangkinang? Aliantan. Saya nanti ke Ujung Batu. Masya Allah. Iya, kita ketemu di Ujung Batu. Atau saya ke Aliantan, tidak ada masalah. Ada keterangan lain, Insya Allah, aman. Soalnya saya dibisikin oleh ketua tadi. Iya, kasihan beliau besok ada acara juga subuh, dan oleh sebab itu waktu juga yang membatasi. Kalau ikut hawa dan keinginan hati, tidak kita lepas beliau sampai dini hari. Tapi
ibaratnya jangan seperti kata pepatah orang Arab, iza kana sadiquka asalan fala talaqhu. Kalau seandainya temanmu itu seperti madu, jangan dijilat sampai licin. Jadi kita biarkan, ya kalau besok, kalau kita habisi dia sekarang, besok tidak mau lagi balik lagi. Gawat pakai bangkinang tuh katanya. Di pelasahnya kita. Nah, jadi sebab itu kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sabar ya. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, dan cinta pada kita di Kampar ini. Kalau cinta pasti sering disebutnya, dan ingin kembali lagi insyaallah taala. Wabillahi taufik. Terima kasih banyak kepada Syekh kita Dr. Sufyan Fuad Baswedan. Semoga Allah jaga beliau dimanapun berada, dan kami mohon maaf atas nama panitia. Mungkin saya bukan panitia, atas nama panitia kalau ada kekurangan dari segala apapun, kami juga mohon maaf kepada para ustadz dan para jemaah semuanya. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir. Ini banyak dari tempat jauh juga dari sebagian ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi tali pengikat kita yang mudah-mudahan menyatukan kita di jalan yang hak, di jalan kebenaran, sampai kita bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan diterima. Dan saya sebagai sebagai moderator, sebagai muqaddim, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kadang-kadang fungsi ustadz saya ambil juga sebagian, karena beliau kadang-kadang permasalahan tersensitif ya, terpaksa yang sensitif juga yang menangani. Sekali lagi jumpa kita pada lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.